Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, Allah masih memberikan nikmat kuat, bahkan terlebih-lebih lagi Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir melangkahkan kaki daripada rumah kita menuju masjid yang kita cintai ini, yang mana yaitu untuk mendengarkan tausiah agama, dalam bahasa lain yaitu untuk menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar daripada rumahnya lalu dia berjalan untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada pada jalan Allah sampai dia nanti kembali pulang. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti sampai di rumah kita masing-masing. Berselawat kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sering memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat dan setiap umat mempunyai batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila waktu sudah sampai kepadamu, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula dimajukan sesaat pun. Ibu-ibu, para jamaah, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bukan untuk kita takuti. Kematian bukan untuk kita takuti,
Tetapi yang namanya kematian itu yang pasti datang kepada kita, maka karena pasti kematian itu ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkanlah segala amal ibadah kita. Kita persiapkan seluruhnya sebelum kita menjumpai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, para ulama mengajarkan kita Bu, mengingat mati dalam satu hari satu malam itu sebanyak 70 kali. Ini dia Bu. Bisa kita mengingat mati sehari semalam 70 kali Bu. Ketika mandi, ingat-ingatlah Bu, mungkin itu mandi yang terakhir bagi kita. Bu, ketika mandi tadi, ingat-ingatlah mungkin mandi tadilah mandi yang terakhir bagi kita. Setelah itu dimandikan orang lagi. Ada tak orang mandi sendiri Bu? Itu belum mati lagi ya. Ingat-ingatlah ketika berpakaian tadi, mungkin itulah tadi yang terakhir kita berpakaian di atas dunia. Ingat-ingatlah Bu, ketika kita berjalan tadi kemari, ingat-ingatlah mungkin itulah perjalanan terakhir kita. Makanya para ulama mengajarkan kita mengingat mati sehari semalam itu 70 kali. Sedang apapun kita ingat mati. Nah, ini dia Bu. Orang-orang yang sebaik-baiknya dialah yang bisa mengingat mati. Makanya karena kenapa ulama mengajarkan kita mengingat mati sebanyak 70 kali? Karena malaikat maut itu melihat wajah kita satu hari satu malam itu sebanyak 70 kali Bu. Dilihat-lihatnya kita Bu. Yang takutnya kita, yang khawatirnya kita, ketika dia melihat kita yang ke-69, lama ditatapnya kita, ini cabut tundaan. Ini Bu. Makanya kalau sudah ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel itu datang kepada kita. Kalau Allah sudah perintahkan, maka kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, syair ataupun qasidah mungkin ibu-ibu sudah hafal semuanya. Karena ibu-ibu sudah tua saya lihat. Mungkin ibu-ibu sudah tahu duluan daripada saya. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu namanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itu namanya pembela kita. Mudah-mudahan kita sebelum nanti Allah cabut nyawa kita mudah-mudahan sudah siap dengan seluruh amal ibadah kita agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengiringi mayat itu ada 3 Bu. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Nomor 1, nomor 2 pulang ke rumah. Betul Bu? Harta
malu, hartanya setelah dimasukkan ke dalam kubur, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia di atas dunia. Pernah tak kita mendengar kisah orang kaya mobilnya menemankan dia di dalam kuburnya? Ada tidak ada. Keluarganya secantik apapun istrinya, ya secantik apapun istrinya atau seganteng apapun suaminya, setelah dimasukkan ke dalam kubur, tidak pernah kita mendengar kisah ada seorang istri menemankan suaminya di samping kuburan suaminya. Pernah dengar kisah begitu? Tidak pernah. Makanya nomor 1, nomor 2 ini cintanya sifatnya hanya sementara, ya tapi yang kekal, yang abadi bersama kita di alam kubur, itulah nomor 3 tadi, amaluhu, itulah amalnya. Kalau ada amal di atas dunia, insya Allah selamatlah hidupnya di alam kubur, bahkan sampai-sampai nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salasatul a'mal, ada 3 amal. Salasatul a'mal, ada 3 amal, turjahul amani fil mizan yaumil hisab. Ada 3 amalan yang mana kalau dikerjakan, amal ini dapat memberatkan timbangan amal kebaikan pada hari perhitungan. Amal ini biasa-biasa saja tidak luar biasa. Tak seperti ibadah haji perlu dana sekian puluh juta. Tak sama dengan ibadah umroh yang perlu duit sekian puluh juta. Tapi amal ini biasa-biasa saja karena sering dilakukan, sering dikegiatankan. Amal ini dapat memberatkan timbangan kita pada hari perhitungan. Yang pertama, dawamus sadaqati walau bi zur'atil ma' au bi syikki tamrah. Senantiasa bersedekah walaupun segelas air putih ataupun sebiji buah kurma. Ini dia. Bersedekah segelas air putih ataupun sebiji buah kurma, ini dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari perhitungan. Di dalam kitab Bizikril Jannah wan Nar, liman arada ayyan zuwa min azabil qabr, siapa yang ingin terhindar dari azab kubur, ayyulazima min asyati arba', maka hendaklah dia melazimkan 4 amal. Salah satu amal tubuh itulah bersedekah. Luar biasa. Yang pertama tadi dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Lalu yang kedua bisa menghindari kita dari azab kubur. Luar biasa sedekah. Walaupun segelas air putih ataupun sebiji buah kurma, keistimewaan bersedekah sangat luar biasa. Dahulu di Arab Saudi, mungkin ibu-ibu pernah dengar kisahnya atau mungkin belum. Di Arab Saudi ada seorang wanita, wanita ini kan perempuan, betul wanita ini dia setiap pagi buat roti. Roti ini dibuat untuk keluarganya 4 orang, lalu 1 disisakan untuk sedekah dia kepada fakir miskin, ditaruh depan pintu, siapa saja boleh mengambilnya. Dibuatlah roti 4 untuk keluarga, 1 disisakan, 1 dibuat untuk fakir miskin. Setelah itu ditaruhlah depan pintu rumahnya. Setelah itu masuklah wanita ini ke dalam rumah. Tidak berselang lama datanglah seorang fakir miskin. Fakir miskin ibu diambil roti, lalu mengucapkan perkataan yang cukup aneh. Apa perkataannya, Bu? Kebaikan yang kau lakukan kembali kepadamu, keburukan yang kau lakukan juga kembali kepadamu. Wanita yang punya roti ini bingung. Dikasih roti bukan mengucapkan terima kasih, bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi yang dia bilang, kebaikan yang kau lakukan kembali kepadamu, keburukan yang kau lakukan juga kembali kepadamu.
Besok hari Bu dibuat roti yang sama, 4 untuk keluarga, 1 untuk sedekah dia. Setelah itu ditaruhlah depan pintu. Setelah itu masuk ke dalam rumah, datang fakir miskin yang sama Bu. Fakir miskin ini mengambil roti seraya mengucapkan perkataan yang sama yang kemarin. Kebaikan yang kau lakukan kembali kepadamu, keburukan yang kau lakukan juga kembali kepadamu. Wanita yang punya roti ini Bu, yang bersedekah ini sudah mulai marah. Kenapa marah? Fakir miskin ini dikasih roti bukan mengucapkan terima kasih. Kira-kira samalah macam kita Bu, ya. Kita kasih orang roti entah apa-apa yang dibilang ke kita Bu, marah kita. Tapi wanita ini marah, sudah mulai marah besar. Apa marahnya Bu? Besok buat roti lagi yang untuk fakir miskin ini dicampuri dengan racun agar mati yang fakir miskin tadi ini. Nah, ini dia Bu. Ya Bu, sudah mulai marah. Besok hari datang buatlah roti 4 untuk keluarga, 1 untuk fakir miskin ini dicampuri dengan racun. Digorenglah roti tadi. Ketika di dalam penggorengan roti tadi dia ingat kepada Allah Bu. Astaghfirullahaladzim. Apa yang sudah saya lakukan ini? Kata wanita ini Bu, roti yang dicampuri dengan racun tadi dibuang, lalu dibuatlah roti yang seenak-enaknya, roti yang sebagus-bagusnya dari hari sebelumnya. Setelah itu ditaruhlah depan pintu. Setelah itu dia masuk ke rumah, ditengoknya datang fakir miskin yang sama. Fakir miskin ini diambil roti Bu, mengucapkan perkataan yang sama lagi. Keburukan yang kau lakukan kembali kepadamu, kebaikan yang kau lakukan juga kembali kepadamu. Kata fakir miskin ini Bu. Rupa-rupanya Bu, setelah fakir miskin pergi, setengah jam pergi, ternyata wanita yang bersedekah 1 potong roti setiap pagi ini, dia punya anak Bu. Anaknya sudah lama hilang, puluhan tahun hilang. Dia berniat sedekah 1 potong roti setiap pagi agar Allah kembalikan anaknya yang sudah puluhan tahun hilang. Setelah fakir miskin tadi pergi setengah jam, terdengarlah ketukan pintu dari luar Bu. Ternyata yang di luar pintu itu adalah anaknya yang puluhan tahun yang sudah hilang. Ketika itu anaknya ngomong sama ibunya sambil berpelukan, "Wahai ibu, aku sudah lama berjalan Bu. Sudah lama berjalan, uang tidak ada, makanan pun tidak ada. Lalu kira-kira di depan gang rumah kita tadi sebelum sampai di sini, saya rasa-rasanya itu sudah mati rasanya wahai ibu. Makan sudah tidak ada, makanan tak ada, uang tak ada. Lalu tidak lama kemudian Bu, lewatlah seorang fakir miskin. Fakir miskin ini dia bawa roti. Fakir miskin ini ngomong, roti ini saya butuhkan, tetapi engkau lebih membutuhkan. Kata fakir miskin ini Bu, dikasihlah roti kepada saya Bu, saya makan. Mendengar cerita anaknya ini Bu, ibunya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia ingat Bu, kalau roti tadi jadi dicampuri dengan racun, anaknya yang bakalan mati. Betul kata fakir miskin tadi, keburukan yang kau lakukan kembali kepadamu. Maksudnya, kalaulah roti jadi dicampuri dengan racun, anaknya bakal mati. Kebaikan yang kau lakukan kembali kepadamu, maksudnya sedekah dia yang setiap pagi 1 potong roti mengembalikan anaknya yang sudah puluhan tahun hilang. Luar biasa Bu, keistimewaan bersedekah. Sudah 3. Tadi bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita, lalu bisa menyelamatkan dari azab kubur. Ini kisah nyata terjadi di Saudi Arabia. Keistimewaan sedekah bisa mengembalikan seorang anaknya yang sudah puluhan tahun hilang. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisedekah." Obatilah di antara saudara-saudaramu yang sakit itu dengan bersedekah. Mana tahu kita ada sakit Bu yang belum disembuhkan oleh Allah. Bukan tidak disembuhkan Allah Bu, belum disembuhkan oleh Allah. Boleh jadi obatnya adalah bersedekah. Ini dia Bu, luar biasa. Perbanyak bersedekah, perbanyak bersedekah. Yang pertama tadi, dawamus shadaqati walau bizur'atil ma,
aw bisyikki tamrah, senantiasa bersedekah walaupun segelas air putih ataupun sebiji buah kurma. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi keistimewaan bersedekah. Dahulu di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang pemuda, Bu. Seorang pemuda ini sudah berumah tangga, punya istri. Pemuda ini kerjanya, Bu, buat kapuk. Tahu Ibu kapuk, Bu? Entah buat bantal dia. Kerjanya itu, Bu. Dia cari biji kapuk, lalu kapuk tadi dikumpulkan, dijualnya ke pasar. Lalu oleh pemuda ini, Bu, setiap hari dibawalah kapuk ke pasar, hasil dia satu hari itu 1 dirham. Ya, Bu, 1 dirham. Hasil 1 dirham ini, ibu-ibu para jamaah, setengah dia sedekahkan untuk fakir miskin, setengah lagi untuk belanja 1 hari di rumahnya dan untuk membeli biji kapuk untuk hari besoknya. Ini dia, Bu, luar biasa pemuda ini, Bu. 1 dirham tadi dibagi 2, setengah untuk fakir miskin, yang setengahnya ini untuk belanja makanan di rumahnya dan untuk membeli biji kapuk untuk keesokan harinya. Ini, Bu, begitulah setiap hari. Lalu pada hari yang ketiga, kapuk dibawa ke pasar. Setelah laku 1 dirham, mau disedekahkan kepada fakir miskin dan dibeli makanan untuk rumah dan juga biji kapuk. Dilihat di pasar tuh ada orang berkelahi, Bu. Orang berkelahi ini gara-gara ada yang mau beli, yang beli ini tidak mau bayar. Kira-kira macam kita, Bu, ibu mau jual, lalu tiba-tiba orang mau beli dia tak bayar. Kira-kira marah tidak kita, Bu? Ini sama marah. Marah yang menjual ini akhirnya mau bunuh-bunuhan. Maka datang pemuda ini, yang pemuda yang jual kapuk tadi, di stopnya, Bu, dihentikannya. Berapa harga barang itu, kata pemuda ini? Harganya, kata penjual, 1 dirham, biar saya ganti. Ini dia, Bu. Ndak saudara, ndak kenal, dikasih, Bu, uang 1 dirham. Uang 1 dirham tadi menyelamatkan orang, 2 orang tak jadi membunuh. Ini dia, Bu. Lalu pulang rumah ndak ada yang dibawa. Uang sudah habis 1 dirham. Pulang ke rumah tidak ada yang dibawa, tidak ada makanan dibawa, tidak ada biji kapuk dibawa. Lalu istrinya ngomong, Bu, mana wahai suamiku, mana makanan kita? Kata suaminya, tadi uang 1 dirham sudah habis di pasar karena saya selamatkan 2 orang mau bunuh-bunuhan. Apa kata istrinya, Bu? Istrinya pun istri soleha. Ya, Bu, istri soleha. Kata istrinya, alhamdulillah, engkau telah menyelamatkan 2 orang dari hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita makan lagi, kata istrinya, Bu? Suaminya ini dikumpulkannya, Bu, ada bekas-bekas kapuk tadi yang berterbangan dikumpulkan. Lalu dikumpulkan, dapatlah segini, Bu, 1 genggam. Dibawa ke pasar, mana tahu ada orang mau beli. Dibawalah ke pasar, Bu. Dah berjam-jam di pasar tak ada orang beli, Bu, karena sudah bekas-bekas, tidak bagus lagi. Lalu mau pulang dia, Bu, pemuda ini. Ketika pulang dijumpainya orang jual ikan. Orang jual ikan ini ikannya begini, Bu. Dia dapat hari itu dijualnya. Rupanya pada hari itu ikannya sudah 3 hari, Bu. Sudah 3 hari ikannya ini tidak ada orang mau beli, sudah mulai busuk. Apa kata pemuda ini? Engkau apa yang kau kerjakan tuh? Kata pemuda ini, saya jual ikan saya sudah mulai busuk, tidak ada orang mau beli. Apa kata pemuda ini, Bu? Kita gantilah, ini kapuk untukmu, ikan itu untuk saya. Kata pemuda ini, Bu, okelah kalau begitu. Kata pemuda ini, kapuk ini bisa engkau jual lagi nanti, sementara ikan ini memang saya butuhkan untuk makan hari ini. Digantilah, Bu, diceng. Lalu dibawalah ikan pulang ke rumah. Setelah itu ngomong dengan istrinya, ini ikan yang saya dapatkan nih. Rupanya istrinya, Bu, dibawa ke belakang dapur. Ketika dibelah perut ikan, ada sebiji mutiara. Ini dia, Bu. Ini kisah nyata di zaman Bani Israel. Lalu mutiara tadi, kata suaminya, ini saya juallah ke pasar. Pergilah suaminya ke pasar, Bu, ke toko emas lah bahasanya kita sekarang. Lalu ditanyalah orang pasar tadi, toke emas tadi ini yang di pasar mengatakan, engkau ini siapa? Kata pemuda kepada pemuda ini, Bu,
engkau ni bajumu biasa-biasa saja, bukan orang kaya, tetapi di mana engkau dapatkan mutiara sebagus ini? Apa kata orang yang tukang yang dagang nih, orang yang pasar tadi ini? Saya bisa menaruh harga kepada mutiara ini hanya 40.000 dirham. 1 dirham tadi hilang, Bu. Toke pertama bisa dia 40.000 dirham. Apa kata toke ini? Saya bisanya cuma segitu, tapi rasa-rasanya mutiara ini rugi kalau engkau jual 40.000. Pergilah ke toko sana. Toko sana ada orang lebih kaya. Pergi, Bu, yang orang pemuda tadi ini, ditawarkanlah mutiara tadi ini. Kata toke ini, Bu, yang kedua, saya bisa menaruh harga kepada mutiara ini hanya 80.000 dirham. Akhir kisah ini, Bu, mutiara tadi yang dalam perut ikan terjual 120.000 dirham. Dari 1 dirham dia sedekahkan menyelamatkan orang bunuh-bunuhan, nih, Bu. Lalu Allah ganti 120.000 dirham. Pulanglah ke rumah, Bu, dibawa uang 120 dirham. Ngomong sama istrinya, inilah hasil mutiara yang saya jual, 120 dirham. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar, Bu. Ternyata fakir miskin. Fakir miskin ini minta-minta. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, hari ini kita sudah lebih diberikan oleh Allah nikmat, kita bagi 2 lah. Nah, ini, Bu, luar biasa. Kalau kita kira-kira, Bu, bisa nggak seperti ini? Kalau kita kira-kira dapat uang 120 juta misal, kita bingung mau kita kemana, kan, Bu? Beli emas lah, beli ini lah. Tapi ini datang fakir miskin, dibagi 2, 60 dibagi itu fakir miskin, 60 untuk dia tinggal, Bu. Nih, tak lama kemudian fakir miskin pergi, ternyata datang lagi fakir miskin yang tadi, Bu. Apa katanya? Ini uangmu, dibalikkan lagi, Bu. Saya bukan manusia, tapi saya malaikat untuk mengujimu, katanya. Nah, ini dia. Makanya, Bu, luar biasa keistimewaan bersedekah tadi. Makanya, Bu, ada satu kata, bersedekahlah sampai menjadi kaya raya, bukan menunggu kaya raya dulu baru bersedekah. Ya, Bu. Tadi 1 dirham yang dia sedekahkan taruh 1.000, diganti 120.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, akan diganti oleh Allah nanti di akhirat. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalulah bersedekah walaupun segelas air putih ataupun sebiji buah kurma. Makanya, Bu, menurut cerita guru-guru daripada kami di Arab Saudi itu, rumah-rumah orang Arab Saudi itu, Bu, di depan rumahnya tuh ditaruh, Bu, seperti galon minuman. Siapa yang lewat di rumah tadi semua minum, boleh minum di sana. Kalau kita di sini, Bu, macam mana orang tak minum di rumah kita? Iya, Bu. Bu. Iya. Kalau kita di sini, tapi bukan ibu di sini, Bu, ibu di sana. Macam mana orang tak minum di rumahnya? Tidak boleh minum di rumahnya, Bu. Tapi orang Arab itu ditaruh depan, Bu, siapa yang lewat haus boleh minum di sana. Karena orang ini paham, Bu, segelas air putih. Pak Ustaz, saya tidak segelas air putih, saya 1 tangki air putih, boleh. Nah, ini luar biasa, ya, Bu, ya. Segelas air putih tadi bisa memberatkan timbangan, apalagi 1 tangki, 1 ton. Ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa tadi? Salah satu amal tadi, Bu. Yang kedua adalah ikramut dhaif, yaitu memuliakan tamu. Memuliakan tamu biasa-biasa saja, tapi karena sering kita lakukan, tidak sekali saja, memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari perhitungan. Memuliakan tamu, Bu. Tamu ini orang datang ke rumah kita. Kita sebagai tuan rumah, kita muliakan tamu, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari perhitungan. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu, Bu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya.
Nih Bu, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia muliakan tamu. Memuliakan tamu Bu, salah satunya ada 6 pekerjaan, ada 6 perbuatan yang harus dikerjakan dengan segera mungkin. Ada 6 perbuatan yang harus dikerjakan buru-buru, tidak boleh dihalang-halangi. Yang 6 tadi Bu, itulah untuk tamu, yaitu apa? Menyiapkan makanan tamu. Ini Bu, menyiapkan makanan tamu. Tamu ini kan kita sudah tahu kapan datangnya. Yang jauh itu kan pasti di teleponnya. Saya menginaplah 1 malam, saya menginaplah 2 malam di rumahmu. Ketika dia mau datang kita siapkan Bu, kita muliakan tamu kita, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari perhitungan. Kita siapkan makanan tamu, kita siapkan air. Jangan sampai tamu tadi datang ke rumah Bu, tamu tadi bertanya kepada kita, ini jangan sampai Bu, tamu yang bertanya kepada kita mana tempat air wudu, mana tempat sholat. Jangan sampai kita duluan yang menyodorkan. Tamu datang ke rumah, ini tempat wudu, ini tempat sholat, ini tempat makan. Nah, ini Bu, ini dia. Makanya tamu itu tadi saya katakan, kalau tamu jauh pasti sudah mengawali kita. Dia akan menginap di rumah kita. Kita siapkan Bu, tempat sholat, air, segala macamnya, kamar mandi, tempat tidurnya. Makanya kalau rumah kita besar, kamarnya banyak, ya Bu, rumah kita besar, rumah kamarnya banyak, ada 4, ada 5, bahkan ada yang 9 kamarnya, ya Bu. 1 itu dari yang sekian banyak tadi, kita siapkanlah kamar khusus untuk tamu. Karena kalau dilihat kamar yang 9 tadi tidak akan penuh Bu, ya Bu. Ada orang rumahnya kamar 9 itu tidak akan penuh, pasti kosong 1. Maka yang 1 tadi disiapkanlah untuk tamu kita. Kalau rumah besar banyak kamarnya Bu, lalu tidak ada orang sholat di dalam kamar Bu, tidak ada orang yang baca Quran di dalam tuh, dikhawatirkan yang menempatinya adalah setan. Ya Bu, Bu, hati-hati Bu. Kita punya rumah besar, lalu kamarnya banyak, yang diisi cuma 2 lagi kosong, tidak pernah isi situ sholat, tidak pernah baca Quran. Itu yang menempatinya adalah setan. Hati-hati Bu. Makanya para sahabat Nabi, kalau dia pindah rumah, memasuki rumah baru, dia membaca kalimat-kalimat thayyibah. Setiap sisi rumah dibacakan ayatul kursi, suratul nas, agar terhindar dari yang namanya makhluk gaib, makhluk-makhluk halus yang jahat kepada kita. Makanya ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan tamu disiapkan. Jangan sampai tamu, tahu ibu mencigok Bu, bahasa mencigok tahu. Tamu mencigok, ditengoknya ada nak makanan ini. Ini jangan sampai Bu, karena tamu sudah lapar. Kita tuan rumah tak menyiapkan makanan, ini bahaya nih Bu. Ini yang tak melihat tamu ini luar biasa. Tapi kalau dia muliakan tamu, luar biasa juga Allah berikan. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dikatakan Bu, seorang ulama pada masa itu, ulama ini datanglah seorang tamu saudaranya Bu dari luar kota. Tamu datang, setelah tamu datang, ulama ini dikeluarkan seluruh makanan yang ada di belakang Bu. Ini luar biasanya ulama ini Bu. Dikeluarkan seluruh makanan yang ada di dapurnya Bu. Kira-kira kita pernah macam dulu. Datang tamu ibu keluarkan yang ada dalam kulkas semuanya. Sirup ABC, apalagi cola. Pernah kira-kira Bu? Tidak pernah, saya rasa Bu ya. Tapi ulama ini dikeluarkannya semuanya Bu. Setelah keluar, datanglah istri ulama ini Bu. Istri ulama ini rupanya BCL Bu. Bukan Bunga Citra Lestari. Ibu kira pula BCL pula, nanti BCL itu bini celako. Ya Bu. Lalu BCL ini diambilnya makanan itu lagi Bu, ditaruhnya ke belakang lagi. Ini luar biasanya Bu. Sudah ditaruh di depan, makanan ditarik lagi ke belakang oleh istrinya Bu. Oleh kawannya tadi ini sedih Bu, makanan sudah ditaruh. Lalu istri datang mengambil. Ulama tadi ini ngomong, wahai saudaraku, maafkanlah kesalahan istriku tadi. Maafkan ya wahai saudaraku, kata ulama ini Bu. Skor kita, poin kita sebetulnya satu sama. Satu sama kata ulama nih Bu. Dahulu aku juga pernah bertamu ke rumahmu, kata ulama ini pernah bertamu ke rumah saudaranya nih.
Dan ketika itu kita sedang makan-makan. Ketika sedang makan-makan datanglah ayam mau mengacaukan makanan kita. Tak jadilah kita makan yang enak, kata ulama nih Bu. Jadi sekarang anggaplah istriku tadi sebagai ayam, katanya. Ini dia. Biar menyenangkan hati saudaranya nih Bu, dianggapnya istrinya sebagai ayam. Makanya Bu, luar biasa menyenangkan hati tamu, memuliakan tamu, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari perhitungan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dalam salah satu amal turjahul amali fil mizan yaumil hisab. Yang tiga tadi, yang terakhir, dawamus shalah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat Bu, simpel, ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Coba tes Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada terasa berat di lidah. Ada tidak yang memberatkan di lidah kita? Tidak ada. Ringan dalam lisan tapi berat dalam timbangan. Itulah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bertanya Abdullah ibnu Mas'ud kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabba ilallah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah amalan, apakah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab Nabi, Bu, ini juga untuk amal ibadah kita. Sebelum yang pertama tadi saya katakan, sebelum ajal datang kepada kita, kata Nabi, amal yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini Bu, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh amal-amal yang ada, yang paling dicintai Allah yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Ada ala waqtihanya Bu, bukan as-salah saja, salat tepat pada waktunya. Ya Bu, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salatnya orang-orang beriman itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Yang salatnya macam mana Bu yang celaka nih? Bukan salat-salat saja, tapi ada juga orang yang salatnya celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Para ulama tafsir, salah satu lalai ini itulah lalai dalam waktu. Kebanyakan kita di antara umat Islam sekarang ini lalai dalam waktu. Ya, tidak tepat waktunya lagi. Dia tetap sholat tapi tidak pada waktunya lagi. Inilah orang yang celaka di dalam sholatnya. Terlebih-lebih ada orang yang ketika azan dikumandangkan sepele terhadap panggilan azanmu. Padahal azan ini panggilan yang paling dicintai, panggilan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan azan. Ya Bu, ada beberapa panggilan Allah yang sangat besar, itulah panggilan azan, lalu panggilan haji, lalu panggilan maut. Nih luar biasa Bu. Jangan sampai dua kita langkahi, tiba-tiba panggilan maut datang kepada kita. Ini Bu yang dikhawatirkan. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat dicintai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kalau saya lihat ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, insyaallah orang-orang yang salat tepat pada waktunya. Bahkan belum azan dikumandangkan, ibu-ibu sudah hadir berada di masjid ini. Mantap nih Bu ya. Belum azan dikumandangkan, ibu-ibu sudah hadir di sini. Ini mantap nih Bu ya.
Duluan pula ibu datang pada imam. Ini mantap nih Bu, ya. Bu, ada orang Bu, ini bukan ibu-ibu di sini saya katakan. Ada orang hidup masa di dunia besar, panjang umur Allah berikan, tidak pernah sholat, tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah masuk ke masjid. Tiba-tiba suatu hari dia masuk ke masjid Bu. Tiba-tiba suatu hari dia masuk masjid, posisi dia Bu di depan imam pula lagi posisinya Bu. Ini mantap orang ini Bu. Di atas dunia dulu tidak pernah masuk masjid, tiba-tiba masuk masjid dia posisinya di depan imam. Ngapa tuh Bu? Mensolatkan dia. Dia sudah meninggal dunia. Dulu tidak pernah masuk masjid. Kira-kira orang ini Bu sepantasnya sebetulnya tak sholat di masjid kalau hitungannya. Tapi karena itu kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, ya Bu, kewajiban kita ada 4 terhadap orang mati Bu: memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Lalu ada orang yang tak pernah sholat di masjid. Kira-kira dibawa ke masjid Bu dia ini, lalu posisinya di depan imam pula, posisi bukan di belakang imam, tapi di depan imam posisinya Bu, dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu para jamaah, tidak ada yang kita perlu sombongkan di atas dunia. Di atas dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita diciptakan dari tanah, betul Bu? Bu, diciptakan dari tanah, hidup sebentar di atas tanah, betul? Hidup sebentar di atas tanah, lalu nanti dimasukkan ke dalam tanah. Amin, tanah-tanah aja kitanya Bu. Diciptakan dari tanah, hidup sebentar di atas tanah, lalu nanti dimasukkan ke dalam tanah. Oleh karena itu, karena hidup kita cuma sekali, hiduplah yang berarti. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai akhir hayat hidup kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis itu Abdullah bin Mas'ud bertanya, ada 3 Bu. Lalu yang kedua Rasul menjawab, ibadah, amal yang sangat dicintai oleh Allah yang kedua itulah birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti terhadap orang tua ibu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga dalam hadis itu, itulah jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di sini bukan angkat senjata maksudnya Bu, pergi kita ke Suriah, bukan itu maksudnya. Pergi ke Palestina, ya, waktu bunuh diri namanya kita, ya. Maksud di sini jihadu asal katanya jahada yujahidu, bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan harta kita? Apakah dengan tenaga kita? Salah satu contohnya dengan harta, itulah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bu? Harta yang kita makan, harta yang kita makan itu akan menjadi busuk. Betul Bu? Ibu tadi siang makan nasi bungkus idola misalnya, ya Bu, rumah makan idola misal. Lalu kira-kira nanti sore keluar Bu, melapor keluar, ada ndak yang keluar tadi tuh macam nasi idola tuh gak keluar Bu? Bu, ibu tadi makan dendeng misalnya, dendeng balado misal. Lalu nanti melapor ke WC, yang keluar macam dendengku atau yang lain kira-kira Bu? Yang lain, makanya yang kita makan akan menjadi busuk. Ini dia Bu. Dan yang kita makan tuh tidak tahan lama. Contoh nanti malam kita makan, besok pagi sudah melapor. Tidak ada sate yang kita makan nanti malam itu bertahan 1 minggu dalam perut kita Bu. Tidak ada. Ya, makanya makanan yang kita makan akan menjadi busuk, pakaian yang kita pakai akan menjadi laku. Betul Bu? Kira-kira baju ibu sekarang ini pakai ini tahan tak 20 tahun yang akan datang Bu pakai lagi kira-kira Bu? Tidak akan tahan. Makanya pakaian yang kita pakai akan menjadi laku. Lalu apa yang akan bertahan? Itulah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza matal insan, kalau mati manusia,
terputuslah amalnya. Ada yang tak terputus Bu, sholat terputus. Ada orang di atas dunia sholat Bu, rajin sholat, mati, tidak bisa sholat lagi Bu. Ya Bu? Bu, ada orang mati bisa sholat lagi tidak dia Bu? Tidak bisa. Ada orang dulu di dunia bisa dia berpuasa, mati dia tak bisa berpuasa. Tetapi setelah dia meninggal dunia, ada 3 yang tidak terputus kalau dia pernah lakukan di atas dunia. Yang pertama itulah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Sedekah jariyah, kalau dulu pernah dia berinfak 1 sak semen untuk masjid, pernah dia berinfak 1 mobil pasir untuk masjid. Selama masjid ada orang sholat di dalamnya, selama itulah dia menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah meninggal dunia. Nih Bu. Walaupun kita sudah meninggal dunia di alam kubur, kita pernah bersedekah, berinfak untuk masjid, pembangunan masjid. Selama masjid ada orang sholat, selama masjid ada orang beriktikaf, selama masjid ada orang membaca Quran, selama itulah kita menerima amal, menerima pahala dari orang yang mengerjakan di atas dunia. Makanya Bu, kalau ada harta kita infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sifatnya sementara Bu. Sementara. Dunia ini sementara, akhirat itu yang nyata, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Allah lebihkan harta kita, mumpung Allah masih ada nyawa kita infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk anak yatim, baik untuk fakir miskin, baik untuk masjid dan lain-lainnya. Selagi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hidup kita Bu, sisa-sisa umur kita ini, karena kata Nabi Bu, umur umatku kata Nabi berkisar dari 60 sampai 70. Ya Bu. Nabi mengatakan Bu, umur umatku berkisar 60 sampai 70 karena diambil umur Nabi 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun, makanya umur umatku kata Nabi 60 sampai 70. Kalau ada umur kita sekarang 69, 11 bulan 29 hari, itu tinggal 1 hari lagi Bu. Nah, ini hitungan tadi Bu, ya hitungan yang 70 tahun tadi. Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah kita pada siang hari menjelang asar kali ini, karena saya harus balik lagi ke bundaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.